DK Ajeng menyatakan gugatan diajukan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Hal itu terkait ketidakhadiran Jokowi dalam sejumlah persidangan ijazah sejak 2022 hingga gugatan citizen lawsuit pada 2025. Meski demikian, pihak penggugat mengakui bahwa Jokowi secara akademik merupakan lulusan UGM. Namun mereka masih meragukan keaslian ijazah yang saat ini berada dalam penyitaan pihak kepolisian. Keraguan tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang diperdebatkan dalam persidangan hari ini. Gugatan ini juga bertujuan untuk mendorong Jokowi untuk hadir langsung di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya. Menanggapi gugatan tersebut, kuasa hukum Jokowi yakni Irfan menghormati proses hukum yang berjalan. Adapun materi gugatan disusun secara santun dan tidak menyerang kehormatan pribadi Jokowi. Pihaknya pun menanggapi gugatan tersebut dengan pendekatan yang humanis serta tetap menghargai jalannya persidangan. Gimana? Gugatan yang dilayangkan terkait apa? Gugatan perbuatan melawan hukum, iya, kepada Pak Joko Widodo. Kemudian juga ada kami dudukkan sebagai turut tergugat dari Polda Metro Jaya dan dari UGM. Dalam gugatan itu apa yang ingin dikejar? Coba pertanyaannya lebih mengarah ya. Iya. Perbuatan melawan hukum apa Mbak yang digugat? Jadi selama ini kan kita ketahui Pak Jokowi selama jadi pejabat negara dan pejabat publik itu kan tidak pernah hadir di persidangan. Ya, dulu dari digugat dari Ibu Menteri, kemudian sampai kemarin dari Ibu UGM itu kan dia tidak pernah datang. Makanya memang kami mencoba berkontribusi begitu agar beliau hadir di persidangan kemudian menunjukkan ijazah. Berarti perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak hadir di sidang? Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang ya di persidangan di berbagai pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Oh iya. Selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya. Iya, betul. Dan satu lagi UGM. Ada UGM. Mungkin alasannya. Jadi begini, kita ketahui saat ini ijazah Pak Jokowi itu kan berada dalam penyitaan Polda Metro Jaya gitu. Jadi sebenarnya saya ingin membantu Pak Jokowi ketika ingin melihatkan ijazahnya, ya kan? Kan tidak ada mekanisme kalau di sidang yang dimaksud dia adalah sidang pidana begitu ya. Itu kan tidak ada mekanisme menunjukkan ijazah di depan publik. Jadi saya secara keperdataan perbuatan melawan hukum yang saya layangkan di mohon maaf, saya ulangi ya. Prinsipal artinya melayangkan gugatan ini di PN ini, ya kami ingin turut berkontribusi agar Pak Jokowi itu lebih leluasa menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Artinya ini masih terkait dengan yang dugaan palsu atau asli ijazahnya atau bagaimana? Gini ya Pak, menjawabnya. Penggugat ini melayangkan gugatan mengakui bahwa Pak Jokowi itu alumni dan lulusan. Secara normatifnya memang ijazah Pak Jokowi itu kan asli. Hanya yang menjadi problem saat ini, ijazah yang dikuasai Pak Jokowi yang kemudian disita oleh Polda Metro Jaya itu yang kita belum paham asli ataukah tidak asli gitu. Mungkin background dari prinsipal sendiri seperti apa? Kalau background dari prinsipal ini bernama Sigit Pratomo, berasal dari Klaten dan berprofesi selaku advokat dan kurator. Satu UGM juga? Iya, alumni dari UGM. Fakultas Hukum. Lulus tahun 2006. Siang saya ucapkan buat teman-teman jurnalis semuanya. Pada siang hari ini sebagaimana kita saksikan untuk agenda sidang yang pertama di dalam perkara perdata nomor 101 PN/SKT antara Sigit Pratomo, sarjana hukum, seorang advokat yang bertempat kedudukan di Kabupaten Klaten selaku penggugat, melawan
Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden RI yang ke-7 selaku tergugat, dan UGM juga Polda Metro Jaya sebagai para turut tergugat. Nah, sesuai agenda sidang hari ini sebatas untuk melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan berkas para pihak yang telah diwakili oleh para kuasa hukumnya. Namun demikian, karena turut tergugat 2 dalam hal ini Polda Metro Jaya, meskipun telah dilakukan relas pemberitahuan panggilan sidang, namun demikian tanpa ada suatu keterangan tentang ketidakadilan, maka majelis hakim menentukan sikap untuk melakukan pemanggilan sekali lagi, ya, manakala pemanggilan secara patut dan sah sekali lagi kiranya tidak datang dan tanpa keterangan, tentu saja majelis hakim akan segera menentukan sikap untuk kelanjutan sidang berikutnya. Itu mengenai agenda sidang hari ini. Kemudian kalau kita bicara substansi daripada gugatan, kami sudah mencermati secara seksama yang pada pokoknya bahwa peristiwa hukum yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai sikap Pak Jokowi tidak berkenan untuk memperlihatkan, ya, ijazah Fakultas Kehutanan UGM baik kepada publik maupun di persidangan selama adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang selama ini ada di Pengadilan baik Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, kalau pihak penggugat mendalilkan bahwa sikap Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik maupun memperlihatkan selama dalam persidangan itu dianggap perbuatan melawan hukum, ya tentu saja kami tidak sependapat, karena di dalam putusan yang selama ini diperiksa dan diadili baik yang diajukan oleh Bambang Trimulyono yang ada di PN Jakarta Pusat maupun oleh Saudara Dr. Muhammad Taufik termasuk Topan Hakim dan Bangun Sutoto, sama sekali tidak ada amar putusan pengadilan yang menghukum atau memerintahkan kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM kepada publik. Itu tidak ada. Ya. Oleh karena gugatan tersebut mendasarkan putusan-putusan sebelumnya, sedangkan dalam putusan sebelumnya sama sekali tidak pernah ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik.